Halo, kali ini saya akan sharing tentang suhu dan hukum ke-0 termodinamika. Baik, pertama kita membahas tentang kesetimbangan thermal ya. Jadi sebuah sistem dengan banyak komponen makroskopik, jadi gas, cairan di sini ya, terus zat padat dengan banyak molekul, ya semua benda lah ya, yang terisolasi dari segala pertukaran energi dan dibiarkan dalam waktu yang lama ini relatif, akan menuju ke sebuah keadaan yang disebut sebagai kesetimbangan thermal. Oke. Jadi air di dalam gelas dibiarkan, agak susah karena di sini itu bukan sebuah contoh yang bagus, yaitu karena masih ada pertukaran energi dari lingkungan sekitar. Jadi kopi itu masih bisa dingin, kopi panas bisa dingin. Nah, contoh yang bagus adalah air di dalam termos. Jadi kalau dia airnya dingin ya tetap dingin, airnya panas ya tetap panas. Itu contoh bukan yang ideal juga ya, karena masih dalam seiring waktu, karena dari tutup itu juga masih bisa ada pertukaran energi, tapi gambarannya seperti itu. Jadi air panas akan relatif panas, seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga ada sebuah campuran ya, jika misal di termos panas itu kita campur dengan air dingin setengah-setengah gitu, terus harus kita tunggu dulu, baru kita akan tahu suhu akhirnya berapa. Seperti kalau kita mencampur ini teh panas, bukan teh panas ya, teh biasa dengan es teh. Kalau kita cemplungkan itu, kalau kita lihat pakai termometer, yang di atas ya dingin, yang di bawah mungkin suhunya beda, masih ada angetnya. Mungkin ada yang pernah iseng seperti saya gitu, ketika tehnya panas dikasih, pengen tahu ini seberapa banyak es yang bisa menaklukkan teh panas ini, tambah es itu esnya kan mengambang ya. Jadi yang di atas itu suhunya mungkin 0, yang di bawah itu masih panas. Jadi seperti itu. Jadi harus ditunggu dalam waktu yang lama dulu, sehingga es dan tehnya itu bercampur dan sepakat memilih suhu tertentu ya, karena ya sudah bercampur ya, karena memang harus ada syarat seperti dibiarkan dalam waktu yang lama. Oke. Akan terjadi kesetimbangan thermal, artinya suhunya akan merata di dalam semua komponen itu, baik di atas dan di bawah, di samping-samping, dan seperti itu. Baik, sistem dalam kesetimbangan thermal itu punya dikarakterisasi dari kuantitas makroskopiknya, yang bergantung pada sistem itu sendiri ya, itu keadaannya seperti apa. Jadi contoh di sini karakteristiknya adalah tekanannya berapa gitu. Terus volumenya bagaimana kerapatannya, dan semua sistem ini, kuantitas makroskopik ini kalau sudah mencapai kesetimbangan thermal, maka dia tidak berubah. Jadi karena sudah setimbang thermal, beda kan seperti ketika tadi teh dengan es teh tadi, itu ketika tidak diaduk, dibiarkan dulu, terus masih baru dicemplungkan, itu kan pasti volumenya, perhatikan bahwa massa jenis es dan massa jenis air cair itu beda, sehingga mereka masih berubah ketika masih baru dicemplungkan. Ketika sudah kita tunggu lama, karena syaratnya tadi ya, kita tunggu dalam waktu yang lama, maka mereka setelah mencapai setimbang thermal, maka volumenya tidak akan berubah lagi. Oke. Kemudian dua buah sistem dikatakan dalam kesetimbangan thermal jika mereka ditempatkan dalam keadaan bersentuhan ya. Jadi thermal kontak di sini ya sentuhan secara thermal, artinya kalau kita pegang STM, kita berarti melakukan sentuhan thermal. Seperti itu. Baik, dua buah benda itu mencapai kesetimbangan thermal satu sama lain. Jadi di sini mutualan itu kan satu sama lain, di follow balik.
Dan di situ seperti aksi reaksi ya. Tapi di sini mencapai keseimbangan termal, artinya ketika mereka mencapai keseimbangan termal, maka statusnya atau keadaannya itu tidak berubah. Contoh adalah, kalau di sini bisa dibilang, kalau contohnya tadi teh dengan es teh, itu keseimbangan termalnya dengan penilaian apa? Gelasnya bisa. Suhu gelasnya, kalau mereka sudah mencapai keseimbangan termal ya, itu maka akan sama. Jadi suhu gelas dengan suhu es tehnya dia akan sama. Oke. Pak, bukannya gelasnya dari awal kan tidak dingin, kalau dikasih es kan dingin. Artinya kalau masih beranjak jadi menuju dingin, itu berarti belum terjadi keseimbangan termal ya. Jadi kalau masih suhunya berangsur-angsur menjadi dingin, nah, keseimbangan termal terjadi ketika sudah tidak berubah lagi, artinya dia mencapai keseimbangan termal. Itu maksudnya. Baik, nah kita ke hukum 0 termodinamika. Ini sebenarnya sederhana, tetapi karena harus didefinisikan jadi agak rumit. Jika sistem A dalam keseimbangan termal dengan sistem C dan sistem B juga dalam keseimbangan termal dengan sistem C, maka sistem A itu dalam keseimbangan termal dengan sistem B. Jika A dengan C seimbang termal dan B seimbang termal dengan C, maka A dan B seimbang termal. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kita punya 3 sistem A, B, C, bisa dibilang itu balok atau mungkin cairan atau apapun. Kalau cairan susah dibayangkan seperti itu, cairan yang ada kotaknya. Tapi nanti setuanya susah. Jadi pokoknya ada sistem A, B, C gitu ya. Baik. Jika A dan C seimbang termal, jadi dalam keseimbangan termal, jadi oke. Dan B juga seimbang termal dengan C, maka A dan B seimbang termal. Jika diulang dalam sesuatu yang mudah kita mengerti, jika A suhunya sama dengan C, tadi kan seimbang termal seperti itu ya, artinya A dan C tidak saling, C menjadi dingin, A menjadi panas karena bersentuhan, tidak, mereka sudah suhunya sama, artinya seimbang termal. Jika A suhunya sama dengan C dan B suhunya sama dengan C, maka A suhunya pasti sama dengan B. Oke, itu hukum kono termodinamika. Baik, ini adalah basis atau dasar dari termometer ya di sini. Sebuah termometer, alat portable, biasanya juga ada yang tidak portable, yang keadaan termalnya berhubungan secara linear, tegak lurus terhadap sebuah sifat sederhana, contohnya kerapatan atau tekanan. Jadi termometer yang kita pakai itu menggunakan sistem kerapatan biasanya ya. Oke. Termometer yang tubuh yang biasa kita pakai. Baik. Begitu sebuah skala didefinisikan, perhatikan di sini didefinisikan, kita dapat melakukan pengukuran terhadap hal lain. Jadi begitu satu termometer itu sudah digarisi, jadi oh ini suhu nolnya itu sekian, 1 sekian, 100 itu sekian, maka kita bisa gunakan termometer itu untuk mengukur hal yang lain. Dan di situ kenapa termometer harus menunggu, misal di mulut gitu ya, harus nunggu lama? Karena harus menunggu itu sistem, jadi yang diukur dan yang mengukur harus dalam keseimbangan termal dulu, sehingga sampai dia tidak ada perubahan lagi, maka itulah suhu yang benar karena sudah mencapai keseimbangan termal. Jadi suhu itu bisa kita anggap merupakan karakteristiknya keseimbangan termal, suhunya sama. Baik, beberapa skala temperatur di sini Fahrenheit itu yang paling tua. Dan dasarnya ini ada beberapa versi. Versi pertama adalah kenapa kok nolnya itu bukan suhunya es? Karena suhu nolnya zaman dulu Pak Fahrenheit itu
mencari suhu sedingin mungkin. Dalam arti ini es dan alkohol itu kalau dicampur suhu yang paling dingin itu berapa? Nah, itulah 0. Jadi tunggu sampai skalanya turun, terus nggak bisa turun lagi, itu sudah dianggap 0 suhu campuran es dan alkohol. Jadi titik didihnya 212. Di sini tidak menyebutkan titik didih air. Kenapa kok 212? Ini cerita satunya. Cerita yang lain tentang Pak Fahrenheit menemukan skala. Jadi 0 derajat Fahrenheit itu adalah titik beku dari campuran. Kalau yang tadi perhatikan titik beku ya. Kalau di sini, kalau yang tadi air dan alkohol itu yang paling dingin berapa? Tidak menyebut beku di sini ya. Nah, cerita selanjutnya, cerita yang lain. Itu 0 derajat Fahrenheit itu adalah titik bekunya campuran air, es, dan garam. Tapi garamnya bukan NaCl, ini natrium. Ini amonium itu natriumnya. Oke. Air, es, dan amonium klorida, garam kita. Itu saat dia menjadi es. Jadi titik bekunya campuran itu. Perhatikan bahwa di sini juga tidak disebutkan airnya seberapa, esnya seberapa, dan garamnya seberapa. Oke. Kemudian itu titik bekunya. Ada lagi titik yang lain. Ini bukan disebut titik didih, tapi titik yang lain. Itu rata-rata suhu tubuh manusia. Nah, jadi bukan titik didih, tapi rata-rata suhu tubuh manusia. Perkiraan terbaik menurut Pak Fahrenheit. Jadi karena ini perkiraan dan ini rata-rata suhu tubuh manusia, maka ini berubah-ubah. Pertama, titik itu adalah titik rata-rata tubuh manusia itu awalnya 90 derajat Fahrenheit. Dulu diset seperti itu. Kemudian diubah lagi menjadi 96. Kemudian, dan ternyata suhu tubuh manusia itu lebih tinggi, 2,6 derajat Fahrenheit sekarang. Oke, ada lagi titik lain, 32 itu titik middle, disebut sebagai titik middle, padahal kalau kita lihat dari 0 sama 90 atau 96, titik tengahnya harusnya 45 atau 48 ya. Tapi di sini disebut sebagai middle point. 32 itu adalah suhu dari air es. Oke, itu adalah skala Fahrenheit. Ini ya bisa dilihat definisinya seperti itu. Skala yang kalau di sini ada buku yang ini skala yang waras ini. Itu adalah skala Celsius, disebut sebagai centigrade. Di sini titik beku air 0 dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kita sudah kenal ini ya. Kemudian ada lagi Kelvin, itu 0 didefinisikan sebagai skala yang serendah mungkin ya. Ternyata skala suhu paling rendah ya, dimana energi internalnya sangat minimum. Oke. Itu sebagai titik 0. Skalanya sama dengan Celsius, tapi nilai 0 dan 100-nya, nilai titik beku dan titik didihnya beda. Oke. Jadi bisa dilihat di situ titik bekunya adalah 273,16 K dan titik didihnya 373,16 K. Oke. Baik. Banyak lagi skala yang lain ya. Jadi skalanya ada Kelvin tadi tahu, Celsius, Fahrenheit tahu, Reaumur juga tahu. Reaumur di sini diwakili dengan Reaumur ya di sini. Perhatikan bahwa sini ada water boil itu 80. Kemudian titik didihnya, titik bekunya 0, 80. Ada lagi skala Newton. Skala Newton yang mungkin yang lihat novelnya Dan Brown itu tahu. Jadi di sini skala Newton titik bekunya 0, oke. Titik didihnya 33 karena ada titik yang lain, jadi titik lelehnya logam apa, titik lelehnya timah, titik lelehnya macam-macam. Ada suhu tubuh manusia itu berapa, jadi ada skala di Newton, bisa dilihatnya di sana. Perhatikan di sini ada Reaumur, ada lagi Romer, ini beda. Titik bekunya 7,5, titik didihnya 60. Ada lagi Rankine, Delille, dan macam-macam. Oke, banyak sekali. Nah, terus bagaimana konversinya kalau kita punya skala yang banyak? Nah, ini yang umum itu seperti ini. Jadi Celsius, Fahrenheit, Kelvin,
Röntgen ya, röntgen nggak umum harusnya. Oke. Loh, bagaimana kalau nggak umum seperti itu kan? Jadi dari Reaumur ke Reaumur di sini, ini dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tujuannya ke Reaumur semua, atau dari Reaumur semua. Bagaimana kalau ada skala yang skala derajat A itu? Saya punya X derajat A, misal 10 derajat A. Bagaimana jika itu dijadikan derajat T? Skala A itu titik bukunya sekian, titik dirinya sekian. Kalau T titik bukunya sekian, titik dirinya sekian. Nah, kita bisa menggunakan rumus umumnya seperti ini ya. X-nya dikurangi dulu dengan titik bukunya, titik buku asalnya. Jadi, nah ini saya anggap sebagai asal ya, T-nya itu tujuan. Jadi X dikurangi titik buku asal dulu, dikalikan dengan ini, rentangnya, jadi titik didih tujuan dikurangi titik buku tujuan, yang dibagi dengan titik didih asal dikurangi titik buku asal, ditambah nanti dengan titik bukunya tujuan. Oke. Dari situ akan jadi nanti. Oke, baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.